Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan bersama membuka hari ini dengan sapaan Tuhan dalam Embun Pagi, Selasa 17 Januari 2023. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah perumpamaan lalang di antara gandum, yang didasarkan pada Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-30. Sebelum bersama kita merenungkan sabdanya, marilah saat ini kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena setiap kebaikan Tuhan, oleh karena setiap cinta kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan bangunkan pada pagi ini untuk merasakan kehidupan yang baru, untuk merasakan anugerah Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Dan sebelum kami bersama mengawali hari ini Tuhan, mengawali segala aktivitas dan kesibukan serta tanggung jawab kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu, merenungkan kehendak-Mu, dan kami pun mampu untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Ya Bapa, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir atas kami, menguatkan serta memberikan daya bagi kami, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-30, yang demikian sabda Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebaikan dan kejahatan yang ada di dunia ini, kita akan melihat semuanya itu atau keduanya itu menjadi satu realitas yang seringkali tidak dapat dipisahkan, atau mungkin lebih tepatnya adalah menjadi dua hal yang akan selalu ada mungkin di dunia ini. Antara kebaikan dan kejahatan, antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat, itu mungkin akan ada di sini, gitu. Akan ada di dunia di mana kita bergumul di dalamnya. Itu hampir sama seperti kalau kita ditanya tentang uang, gitu ya. Ketika ada pertanyaan, sebenarnya uang itu baik atau tidak sih? Sebenarnya uang itu baik atau jahat sih? Ketika menjawab dua pertanyaan tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut, kita mungkin akan memiliki dua jawaban dalam dua perspektif. Yang pertama, kita akan menjawab bahwa uang itu jahat karena bisa menghancurkan persaudaraan, bisa menghancurkan pertemanan, dan bisa menghancurkan relasi yang kita bangun dengan orang lain di sekitar kita. Karena ketika orang berebut atau berbicara tentang uang, maka orang seringkali tidak segan-segan untuk kemudian menghancurkan yang lain atau bahkan mematikan yang lain, karena berprinsip bahwa saya akan melakukan apa saja supaya saya mendapat uang. Dalam perspektif ini kita akan melihat bahwa uang itu ternyata jahat. Uang itu ternyata menimbulkan kejahatan, menimbulkan keburukan dalam kehidupan kita. Akan tetapi pada kenyataannya ada pertanyaan lagi, tapi sekarang butuh uang, semuanya butuh uang. Kita melakukan apapun butuh uang.
Sehingga kita akan berada pada perspektif yang kedua, yaitu ya uang itu baik. Uang itu sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dengan uang kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Karena dengan uang kita bisa memberi makan orang yang lapar. Dengan uang kita bisa menyekolahkan atau membantu orang lain untuk tetap bersekolah bagi mereka yang putus asa. Atau juga dengan uang kita bisa melakukan banyak kebaikan yang lainnya. Nah, itu adalah realitas yang ada di dunia ini. Sama seperti uang yang bisa menjadi baik dan jahat, realitas dunia ini pun juga begitu. Ada kebaikan, ada kejahatan yang seringkali hadir bersama-sama, yang sering tinggal di dalam satu realitas yang sama seperti yang kita jumpai mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada orang yang baik, ada orang yang mungkin memiliki niat jahat. Ada orang yang melakukan kebaikan, tetapi ada orang yang melakukan kejahatan. Ada orang yang kemudian membantu, tetapi ada juga orang yang menyusahkan. Nah, keduanya ini akan terus hidup bersama nampaknya. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, hal ini hampir mirip juga atau sama dengan perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang-orang pada waktu itu. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Seperti yang kita baca di Matius 13 ayat yang ke-30 tadi. Atau jika kita mau, kita bisa membacanya secara utuh dalam satu perikop tersebut. Lalang dan gandum itu ketika saya cari, itu nampaknya memiliki bentuk yang hampir sama. Lalang dan gandum itu bentuknya tidak jauh berbeda. Akan tetapi keduanya memiliki sifat yang jauh berbeda. Gandum, seperti yang kita tahu bahwa gandum merupakan makanan pokok orang pada waktu itu. Di mana gandum itu memiliki sifat yang menghidupkan karena bisa memberikan kehidupan kan. Orang makan bisa hidup gitu. Gandum juga bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan kesenangan. Karena orang lapar, makan, dia pasti merasakan kedamaian, merasakan sukacita. Tetapi berbeda halnya dengan lalang ini. Lalang memiliki sifat yang menghancurkan lebih. Lalang memiliki sifat yang menghambat pertumbuhan. Karena lalang ini dianggap sebagai hama begitu. Sebagai sesuatu yang mengganggu pertumbuhan dari si gandum ini. Dan keduanya itu tumbuh bersama dalam satu ladang. Kalau kita baca di perikop selanjutnya tentang arti perumpamaan itu, Yesus menjelaskan bahwa lalang ini atau gandum ini adalah dua hal yang ditaburkan oleh dua yang berbeda, dua pihak yang berbeda. Kalau gandum itu ditaburkan oleh anak manusia yang berarti tentang kebaikan, tetapi yang lalang ini ditaburkan oleh si jahat yang memiliki atau yang berarti tentang sebuah kejahatan. Keduanya ini kemudian berjalan bersama-sama dan hidup bersama-sama. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita pernah atau seringkali berada dalam posisi yang demikian. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai kepunyaan Kristus, kita sebagai orang-orang yang menganut dan percaya dengan cinta kasih yang diberikan oleh Kristus, seringkali kemudian kita diperhadapkan kepada orang-orang yang mungkin memiliki niat jahat atau kemudian membujuk kita untuk menjadi orang-orang yang jahat atau orang-orang yang membenci ataupun hal-hal lain yang menjadi bentuk kejahatan dalam diri manusia. Tuhan menaburkan kebaikan dalam diri kita. Tuhan menaburkan atau berkehendak tentang sesuatu yang baik dalam diri kita. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kejahatan itu, atau kita berhadapan dengan suatu situasi yang menuntut kita, atau situasi yang mendesak kita, seringkali kemudian kita terpengaruh dan kita berubah menjadi orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak segan-segan untuk memusuhi, orang-orang yang tidak segan-segan untuk membenci, ataupun juga orang-orang yang tidak segan-segan untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi kita. Ketika dalam situasi itu, maka kehendak Allah, niat Allah
untuk membuat kita, untuk menaburkan kebaikan dalam diri kita, menaburkan satu cinta kasih dalam diri kita supaya kita tumbuh menjadi gandum, tetapi justru kita terpengaruh oleh kejahatan atau oleh hal-hal di sekitar kita, atau bahkan terpengaruh oleh kehendak pribadi kita yang digerakkan oleh situasi-situasi yang kita hadapi, dan kita berubah, bukan lagi menjadi gandum yang menghidupkan, tetapi kita justru menjadi ilalang, justru menjadi lalang yang menghambat kehidupan orang lain, justru menjadi lalang yang kemudian menghadirkan kejahatan dalam relasi kita dengan orang lain. Ketika dalam situasi yang demikian, maka sejatinya mungkin kita telah gagal menjadi gandum itu. Kita telah gagal untuk memberikan kebaikan, kita telah gagal untuk memberikan kehidupan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu mungkin kita mengatakan bahwa, loh kenapa? Kalau memang kita dikehendaki untuk menjadi kebaikan, kita dikehendaki untuk bertumbuh menjadi sesuatu yang baik seperti gandum, kenapa kok Tuhan tidak menghilangkan kejahatan-kejahatan itu? Atau kenapa Tuhan tidak memberikan kehidupan yang nyaman untuk saya? Supaya saya tidak harus berbuat jahat, atau supaya saya tidak harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan memberikan pilihan atas kehidupan kita. Kita bisa memilih untuk tetap bertumbuh menjadi gandum, ataukah kita akan menyerupai lalang yang bertentangan dengan apa yang Tuhan taburkan dalam diri kita. Menjadi gandum tentu bukan persoalan yang mudah. Menjadi gandum yang bermanfaat, menjadi gandum yang bisa menghadirkan berkat, dan menjadi gandum yang bisa menumbuhkan, itu tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi nyata dalam hidup kita. Tetapi satu yang menjadi prinsip kita, tetapi menjadi satu yang menjadi keharusan atau goals, tujuan kita adalah, mari kita berupaya untuk kemudian menumbuhkan diri kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal jahat di luar kita yang akhirnya membuat kita menjadi jahat juga. Mari kita tetap berpegang pada kehendak Allah. Mari kita berpegang tetap pada apa yang Allah mau atas hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang yang jahat, tetapi kita tetap menjadi gandum yang menghadirkan kebaikan dan menghadirkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, menjadi gandum atau menjadi lalang itu bukan perkara bisa atau tidak. Tetapi saya sering mengatakan, menjadi baik dan menjadi jahat, ataupun menjadi gandum dan menjadi lalang, itu adalah perkara kita mau atau tidak. Kita mau belajar mengupayakannya atau tidak. Ataukah kita hanya akan menyerah dengan situasi yang ada di depan kita, dan kita memutuskan, ya sudah, saya akan menjadi jahat saja. Ya sudah, saya akan melakukan segala cara supaya hidup saya nyaman. Tidak peduli orang lain susah atau tidak, saya tidak peduli. Saya tidak peduli menjadi jahat atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting hidup saya enak, hidup saya nyaman. Ataukah sebenarnya kita juga bisa, kalau kita mau, kita tetap menjadi gandum meskipun situasi berat dalam yang kita hadapi dalam hidup ini, tetapi kita tetap bisa, kalau kita mau, untuk tetap menjadi gandum menghadirkan kebaikan bagi dunia ini. Pilihan ada di dalam diri kita. Tetapi Tuhan mengingatkan, Yesus mengingatkan pada kita bahwa lalang nantinya akan diikat, akan dibakar, tetapi gandum akan dikumpulkan di ladang Tuhan, akan dikumpulkan di lumbung Tuhan untuk merasakan kedamaian dan sukacita yang kekal. Selamat memproses dalam hidup,
Selamat belajar tetap menjadi gandum yang menaburkan kebaikan, dan selamat untuk menahan diri dari goda-godaan yang ada di sekitar kita untuk membuat kita menjadi jahat. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita menutup renungan atau embun pagi kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa menghadap Tuhan serta memohon kekuatan untuk kita bisa menjalani hari ini dengan pimpinan darinya. Mari bersama kita berdoa. Kami sadar Tuhan untuk menjadi gandum, untuk tetap menaburkan kebaikan, untuk tetap menghasilkan kebaikan dan menghasilkan berkat dalam kehidupan kami, itu bukan persoalan yang mudah. Seringkali kami tergoda oleh hal-hal yang ada di sekitar kami dan membuat kami melepaskan hakikat yang kami miliki dalam diri kami, yaitu tentang kebaikan, dan kami mengubahnya menjadi kejahatan demi menuruti apa kehendak kami ketika kami merespon sesuatu di sekitar kami. Akan tetapi Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah gandum yang Tuhan tabur. Kami adalah orang-orang baik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk kami tetap mau memilih menjadi sesuatu berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk tetap mau menjadi kebaikan yang dirasakan bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi mereka yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan perjuangan kami di dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu yang memampukan kami, dan kiranya pertolongan-Mu sendiri yang menolong kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, tetap memberikan keteguhan hati kami, sehingga dalam tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, baik itu sekolah kami, ataupun usaha atau wira swasta yang kami jalani, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang kami jalani, di dalam semuanya itu, kami tetap memancarkan cahaya kebaikan, tetap menjadi gandum, di mana Tuhan menempatkan kami. Ya Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita hari ini, Selasa 17 Januari 2023. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama semakin memampukan kita untuk bertumbuh menjadi gandum yang menghidupkan dan menaburkan kebaikan. Sahabat Petra yang terkasih, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.